Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ulangi kajian kita sedikit tentang keutamaan tauhid dan apa yang bisa mengampuni dosa-dosa. Jemaah yang mulia, bab yang kedua ini yaitu keutamaan tauhid. Ini umum. Di antara keutamaan tauhid itu adalah menghapuskan dosa-dosa, dan ini secara khusus. Jadi sangat banyak sekali keutamaan tauhid. Syekh Utsaimin menyebutkan dalam Qaulul Mufid, bukan berarti sesuatu itu yang memiliki keutamaan tidak wajib. Ya, sebagaimana salat berjamaah, kata Nabi SAW, lebih baik 27 derajat daripada salat sendirian bagi laki-laki, ya, di masjid. Bukan berarti sholat jemaah bagi laki-laki di masjid itu nggak wajib. Nah, seperti ini pula tauhid yang merupakan min aujabil wajibat, yaitu perkara wajib yang paling wajib. Jadi tentu keutamaannya lebih besar daripada perkara-perkara yang sunnah atau yang mustahab. Penulis di sini membawakan beberapa dalil. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Kita ulang sedikit. Itu Anda lupa kemarin di Banin atau di Banat yang udah dijelaskan, cuman kita ulang lagi. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Karena baru ingat di Banin kemarin, ya, cuman kita singkat aja. Jadi tauhid ini memiliki banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keamanan yang sempurna kepada orang yang bertauhid. Maka kita bisa ambil kesimpulan, ya, yaitu kurangnya keamanan itu dengan kadar kurangnya tauhid. Jadi kesempurnaan keamanan seseorang di dunia dan di akhirat tergantung pada kesempurnaan tauhidnya. Semakin sempurna totalitas tauhidnya,
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bahagialah, amanlah dia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ayat tadi. Maka setiap kali tauhid kita berkurang, dan ya, itu tauhid berkurang itu dengan apa? Dengan terjatuhnya seseorang kepada suatu kezaliman, maka berkuranglah keamanan pada haknya di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara faedah-faedah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yang pertama bahwasanya tauhid ini adalah penyokong yang paling kuat, ar-raghbah, pendorong seseorang pada ketaatan. Karena orang yang muwahhid, yang bertauhid itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendirian maupun ketika ramai. Adapun orang yang tidak bertauhid, yaitu orang yang riya, mengharapkan pujian dari manusia, maka dia itu beribadah hanya karena dilihat orang lain saja, ya. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar menginginkan aku beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan yang tidak diketahui kecuali dia saja, agar menjaga keikhlasan. Jadi di antara keutamaan tauhid yang membuat orang itu rajin beribadah, ya, karena dia mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena manusia. Kemudian tadi dia akan mendapatkan keamanan. Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa bentuk kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman yang paling zalim, yaitu syirik. Karena ini adalah berhubungan dengan hak Allah. Yang kedua, kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Misalnya dia itu berpuasa dan tidak berbuka. Artinya hari ini puasa, besok puasa. Puasa setiap hari. Jadi yang paling afdol itu puasa Daud. Hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa lagi, besok buka, gitu ya. Jadi jangan puasa sepanjang tahun, itu nggak boleh, makruh, ya. Kemudian yang ketiga, kezaliman manusia kepada orang lain dengan memukul, membunuh, merampas hartanya, merusak kehormatannya. Jadi itulah 3 macam kezaliman. Kemudian faedah yang kedua dalam bab ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang bertauhid betapapun amal yang dia perbuat. Betapapun amal yang dia perbuat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan selain Allah semata-mata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini sudah kita jelaskan kemarin di Banin tapi. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini persaksian yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan bahwasanya Nabi Isa itu adalah kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, kun fayakun, dan ruh dari sisi Allah. Kemudian yang keempat, bersaksi bahwasanya wal jannata hakun, surga itu benar, sudah diciptakan. Wan naru hakun, neraka itu benar. Yang persaksian yang kelima, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, Allah Ta'ala akan masukkan dia betapapun amal yang dia perbuat ke dalam surga, ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim.
Jemaah yang mulia, apa yang dimaksud dengan diharamkan baginya neraka? Dan Allah akan memasukkan ke dalam surga, ada dua perkara. Yang pertama, orang yang dia itu ahli tauhid dan sudah bertobat dari dosa-dosanya, maka Allah akan haramkan atas neraka baginya secara mutlak. Yaitu orang yang tidak terus-menerus berbuat maksiat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, diharapkan. Itu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya, dosa-dosa kecil kalian. Jadi yang pertama tadi, orang ahli tauhid yang dia itu telah berbuat dosa, ataupun dia berbuat dosa tapi dosa kecil, ya. Kemudian yang kedua, yaitu ahli tauhid yang dia itu terus-menerus melakukan dosa besar, maka diharamkan bagi neraka, yaitu pengharaman ta'bid, keabadian. Dan ini adalah bantahan kepada Khawarij, yang mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi mereka berdalilkan dengan surat Al-Jin misalnya, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu", ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan diazab di neraka, ya. Dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tetapi dia atau orang-orang Khawarij itu tidak melihat hadis-hadis ayat-ayat Allah yang lainnya. Ya, seperti innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Lihat, seorang muslim gak boleh memandang satu ayat saja, tapi dia yang mengkompromikan ayat-ayat yang lain juga. Jadi makanya kalau kita belajar itu, ya, tanya sama guru kalau kita belum paham. Jangan hanya satu buah hadis kita langsung memvonis seseorang di neraka. Nah, ya, hati-hati, ya. Maka orang yang kedua ini, walaupun dia terus-menerus melakukan dosa besar, maka dia tidak kekal di dalamnya. Adapun sekedar masuk neraka, maka dia berada di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu, ya, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan dosa-dosanya, atau langsung dia diampuni dan masuk ke dalam surga. Nah, inilah keutamaan tauhid. Ya, makanya kita tetap memupuk dan menjaga tauhid kita. Jangan sampai cacat, ya. Karena kita ulangin tadi, keamanan seseorang di dunia dan di akhirat itu berbanding lurus dengan apa? Tauhidnya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin amanlah dia. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasanya tauhid adalah pemberat, ya, di timbangan. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh penulis, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihissalam minta, ya, berkata kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an askuruka wa ad'uka bih. Ajarilah aku sesuatu yang aku bisa berzikir dan berdoa dengannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka Musa mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengucapkan ini. Jadi Nabi Musa itu meminta sesuatu yang spesial, ya. Qala Musa,
Qala, Allah pun berfirman, ya Musa, wahai Musa. Jadi Allah langsung memberitahukan la ilaha illallah itu ya sangat besar keutamaannya, sehingga Nabi Musa itu perlu mendapat ya teguran atau apa namanya, peringatan. Law anna samawati sab'i wa amirahunna ghairi, seandainya langit yang 7 dan penduduknya selain aku, wal ardina sab'a, dan juga 7 lapis bumi, fi kifatin, di sebuah daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah itu dalam timbangan yang lain, marat bihinna la ilaha illallah, maka akan beratlah la ilaha illallah. Hadis riwayat An-Nasai dalam kitabnya Al-Kubra. Hadis ini dikuatkan oleh hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis bitokoh. Bitokoh itu kartu ya, atau tiket. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini itu yang tadi. Hadis bitokoh itu dari Abdullah bin Amr bin As. Ini seorang sahabat yang mudah belia. Ya. Yang dia itu banyak sekali amalan-amalannya. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Sumayaqul atunkiru min hadhihi syai'an. Allah berfirman kepada hamba ini, apakah engkau mengingkari hal ini sedikit pun? Adzalaka katabatil hafizun, apakah pencatat-pencatat kami telah menzalimimu? Fayaqul ya Rabb, la ya Rabb, maka dia mengatakan tidak, wahai Rabb. Fayaqul afalaka uzrun, apakah engkau memiliki uzur? Fayaqul la ya Rabb, dia mengatakan tidak, wahai Rabbku. Fayaqulu bala, maka Allah mengatakan tentu saja kamu punya uzur. Allah berfirman, tentu saja ada. Innalaka indana hasanah, kamu milikmu di sisi kami punya satu kebaikan. Fa inna la zulma 'alaika al-yawm, sesungguhnya tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Fatahul itu betul fiha asyhadu an la ilaha illallah, maka keluarlah kartu di dalamnya ada la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Fa yaqulu uhdur wasdak, maka Allah mengatakan berfirman, hadirilah timbanganmu. Fa yaqul ya Rabb ma hadhihi bitaqa ma hadhihi sijillah, wa ya Rabb, ya, apa perbandingan satu kartis ini dengan 99 dosa catatan amal yang sangat banyak? Ya. Pokoknya ini karena Islam, sesungguhnya kamu tidak dizolimi, sungguh kamu tidak dizolimi. Kalau terus sijillah fikir batin, begitu berfikir batin, fakoshat sijillah. Maka Nabi bersabda, diletakkanlah catatan-catatan yang 99 tadi sebuah timbangan, dan la ilaha illallah di salah satu timbangan. Maka mengingatlah yang 99 tadi dan berlomba di tokoh tadi. Fala yasqulu ma'asbillahi syai'un, maka tidak ada yang lebih berat bersama nama Allah sesuatu apapun. Fala yasqulu ma'asbillahi syai'un, maka tidaklah ada lebih berat bersama nama Allah sesuatu apapun. Ini hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Imam Al-Hakim mengatakan sahih isnadnya berdasarkan syarat Imam Muslim. Ini jemaah yang mulia, ini yang terkenal dengan hadis di tokoh. Ya, walaupun demikian, kita tetap hati-hati dari dosa-dosa. Karena dosa itu intinya mencacatkan tauhid. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
dalam kitab Madarijus Salikin. Sesungguhnya amalan itu tidaklah bertingkat-tingkat dengan bentuk dan jumlahnya. Jadi sebuah amalan patokannya itu bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Wa innama bitafaduli fil qulub. Tetapi amalan itu bertingkat-tingkat dengan apa yang di dalam hati seseorang. Terkadang ya, bentuk sebuah amalan itu sama, tetapi yang membedakan itu, perbedaan keduanya itu seperti langit dan bumi. Seperti kita lihat ada dua orang laki-laki misalnya, mereka itu sama-sama sholat 2 rakaat, tapi perbedaan keduanya itu seperti langit dan bumi. Sama seperti di toko. Tapi memang dari toko ini tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu bisa berat timbangannya seperti orang tadi, walaupun sama-sama mengucapkan. Ya. Kenapa? Karena dia betul-betul yakin dengan ucapannya dan dia itu meninggalkan kesyirikan. Itu intinya. Walaupun setiap kita kaum muslimin ini mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak semua ya orang itu bisa berat timbangannya. Itulah tadi rahasianya adalah pada keyakinan seorang. Kemudian pertama yang kelima, yaitu tauhid adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Dan orang yang paling bergembira dengan syafaat Nabi SAW, mereka adalah para orang yang bertauhid. Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh penulis, yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi yang dihasankan oleh beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibn Adam, wahai Adam, law ataitani bi qurbil ardi khataya, seandainya kamu mendatangiku, yaitu mati, dengan membawa sepenuh jagat raya ini dosa-dosa. Summa lakitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian kamu mendatangiku dalam keadaan tidak syirik sedikit pun kepadaku, la ataituka bi qurbiha maghfiratan. Aku pasti mendatangimu dengan sebanyak kebetulan ampunan. Ya, Ibnu Qasim mengatakan diampuninya dosa-dosa itu disyaratkan yaitu seseorang itu selamat dari kesyirikan, baik yang kecil apalagi yang besar. Kalau ada orang yang tidak selamat dari syirik besar, maka ini tidak bermanfaat sama sekali. Dan orang yang mati dan bersamanya syirik kecil, maka ini akan melemah. Artinya ampunan Allah itu menjadi berkurang, sehingga ya sulit untuk diampuninya segala dosa-dosa. Adapun orang yang mati bersama bid'ah dan maksiat, maka akan berkurang pahalanya. Ya. Saya akan baca dari Syekh Fauzan. Yang terakhir ini, di antara faedahnya yang pertama, keutamaan tauhid dan banyak sekali faedah-faedahnya. Ya. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Tentunya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib,
yang pasti dan pasti dia itu pahalanya lebih besar dari amalan yang lain. Kemudian yang kedua, luasnya karunia Allah dan juga kedermawanannya, rahmatnya dan kemaafannya. Jadi kalau kita baca tafsir surat Al-Fatihah, ya Ar-Rahmanir-Rahim, itu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah memiliki 100 rahmat, innalillahi mi'ata rahmah. Kemudian satu rahmat Allah itu Allah bagi-bagikan kepada manusia, ya, al-hawwam wal hasyarat. Binatang-binatang, serangga dan lain-lainnya, sampai binatang buas itu takut untuk menginjaknya. Wa akhara tis'an wa tis'ina nikmatan yaumil qiyamah, dan Allah mengakhirkan 99 nikmat itu pada hari kiamat. Ya, Allah punya 100 nikmat, 99 ditahan di akhirat. Satu nikmat itu Allah bagi-bagikan di seluruh alam semesta ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia. Pertanyaannya, manusia di muka bumi ini berapa miliar? Itu baru manusianya, belum lagi hewan-hewannya, belum lagi jin-jinnya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang lebih sayang kepada kita? Orang tua kita atau Allah? Maka pasti jawabannya yang paling sayang pada diri kita adalah Allah. Allah itu kasih sayangnya, ya, ribuan atau nggak bisa terhingga daripada makhluk. Ya, makanya sangat indah sekali kalau kita itu mempelajari Al-Quran atau hadis, kita baca tafsir para ulama, sehingga satu atau dua ayat saja itu bisa mengena di hati kita. Pengamalannya, aplikasinya dalam kehidupan adalah seseorang itu betapapun besarnya cobaan, ya dia tetap kokoh, karena dia tahu zat, ya, yang menakdirkan itu adalah Allah yang Maha Penyayang, Maha Bijaksana, yang lebih menyayangi kita daripada orang tua kita sendiri kepada kita. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu bab marhab qabat tauhid dan walal jannah bighairi hisab. Bab barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia pasti masuk surga tanpa hisab. Artinya totalitas tauhidnya itu sempurna. Tauhidnya sudah sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, ya. Maka dia masuk surga tanpa hisab. Itu bab ketiga. Syekh Fauzan menyebutkan bab ini, yaitu bagaimana cara mewujudkan tauhid. Seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari keutamaan tauhid ini, kecuali kalau dia itu, ya, mendatangkan tauhid secara sempurna. Barulah dia dapat keutamaan tauhid secara sempurna pula. Dalam kitab yang lain disebutkan dengan mewujudkannya, yaitu dengan taqiyatuhu wa tasfiyatuhu wa takhlisuhu min syawa'ib wal qawaid allati tu'assiru fihi, yaitu dengan mensucikan, membersihkan dan memurnikannya dari segala noda-noda dan sesuatu yang bisa berpengaruh negatif, berpengaruh buruk pada tauhid. Itu dengan 3 macam. Sebagaimana yang disebutkan, kezaliman itu ada 3, maka ini juga ada 3. Yang pertama, meninggalkan kesyirikan yang kecil dan yang besar, dan ini yang paling pokok.
yang mana dengannya seseorang bisa mewujudkan tauhidnya. Jadi dia harus bisa menjauhi syirik kecil dan syirik besar, apalagi. Yang kedua, menjauhi bid'ah dan sejenisnya, yaitu macam-macam bid'ah dijauhi. Yang ketiga, menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Karena terjatuhnya seseorang pada dosa-dosa itu timbul dari penyakit yang ada di hatinya. Oleh karena yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa dosa dan maksiat itu muncul min dha'fi ta'zimillah fil qalb, dari kelemahan pengagungan Allah pada hatinya. Izlau azamallaha lamma asamu. Karena kalau dia mengagungkan Allah, maka dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Maka dengan mengadal pengagungan seorang hamba kepada Rabb-Nya, maka demikianlah ketaatannya kepadanya. Oleh karena para ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ulang lagi. Ya, bagaimana seseorang bisa mewujudkan tauhid? Mungkin sampai sini dulu. Ini masuk ke bagaimana yang ayat dan hadis kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta